Ini masalah kemauan, Ref. Memangnya ini rumit? Enggak kok. Ini kan sederhana. Ketika kita memasukkan konektivitas, memasukkan kesetaraan kesempatan sebagai nilai-nilai penting dalam kebijakan, otomatis langkahnya dikerjakan tuh. Saya ingin ajak kepada semua, jangan hanya bertanya tentang apa yang akan diperbuat, karena bisa dijawab dengan karangan bebas. Tapi tanya juga apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dikaryakan. Karena kalau itu kenyataan, kalau besok itu imajinasi kita. Tapi kalau kita tidak punya impian, tidak punya imajinasi, terus mana arahnya? Tapi harus ditopang dengan rekam jejak. Saya bilang kalau di ibu kota saja kepulauannya itu terbengkalai, terus bagaimana kita mengirim pesan kepada seluruh Indonesia bahwa kita akan urus ini dengan benar? Yang di depan mata aja, yang depan mata, bagian dari kita loh. Jadi, ketika tadi ada pertanyaan bagaimana membuat supaya kesetaraan kesempatan itu terjadi kan, perekonomian tadi. Yang pertanian, yang perkebunan, tadi diceritakan tuh. Oke. Saya tentu bisa menjawab, oke, Indonesia harus begini. Tapi gini dah, saya jawabnya, saya kerjain di Jakarta aja dah. Oke. Sebagai contoh nih, kan udah dikerjain. Sebagai rekam jejak saya nih, urusan begini. Oke, Jakarta adalah satu-satunya kota besar dunia yang punya kepulauan. Tidak ada kota besar dunia yang punya kepulauan. Kalau punya pulau ada yang lain. Tapi kepulauan. Kita ada 111 pulau, 11 pulau berpenduduk. Lalu kita sering bilang dari Kepulauan Seribu ke Jakarta, seakan-akan Kepulauan Seribu itu bukan Jakarta. Ini ikut Jakarta juga. Apa yang kita kerjakan? Nah, saya mau berikan contoh bahwa ketika kami bertanggung jawab untuk urus Jakarta, maka daratan dan kepulauan diintegrasikan. Apa sih untuk mengintegrasikan? Satu adalah transportasi, ditambah kapal sehingga frekuensi meningkat. Kemudian yang kedua, ini contoh nih, yang kedua, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu di sana lebih mahal. Kalau beli apapun untuk kebutuhan pokok, kenapa? Karena mereka harus belanja di daratan. Rantai distribusinya. Lalu apa yang kita lakukan? Bangun bikin di sana Jack Grosir. Jack Grosir itu artinya pasar grosir, Keramat Jati, dipindah ke sana. Kita bangun khusus untuk warung-warung di Kepulauan Seribu. Sehingga mereka tidak perlu kulakan ke daratan. Kulaannya cukup di Kepulauan Seribu, plus bahkan diantar ke tiap pulau. Sesudah itu dilakukan, mendadak harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu setara dengan di sini. Itu kebutuhan pokok. Ketiga, listrik. Kan dasar listrik nih. Dorong, bangun pusat listrik tenaga surya. Bahkan di tempat yang paling jauh dari Ancol, namanya Pulau Sebira. Pulau Sebira ini, Ref, lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta. Lebih dekat ke Lampung? Lebih dekat ke daratan Sumatera. Saya hafal aja enggak? Daripada kita. Tapi mereka tetap bagian dari kita. Nah, kita nggak bisa bilang, maaf ya, jauh bener gitu. Nggak bisa. Di sana, tidak disiapin kabel, tapi disiapin pakai pusat listrik tenaga surya, panel tempat itu. Jadi, energi listriknya dipastikan pasokannya baik. Lalu, air di sana itu mahal. Untuk air minum, untuk kebutuhan sehari-hari. Karena ada sumber air tawar. Ya tentu. Kita bangun namanya Seawater Reverse Osmosis, SWRO, di Suling. Sehingga mereka kemudian bisa menggunakan. Dan airnya mereka sekarang itu drinkable. Itu Suling air laut ya? Seawater Reverse Osmosis. Kayak di Mekah itu ya? Kayak di Pulau Seribu gitu lah. Mekah kan juga begitu masalahnya. Iya. Kayak di banyak tempat. Tapi Pulau Seribu pakai begitu. Nah, sehingga kebutuhan air mereka itu, kalau tidak salah dulu sekitar 35.000 per meter kubik, sekarang 3.200-an per meter kubik. Apa yang terjadi? Mereka kemudian biaya hidupnya murah. Jadi, ini masalah kemauan, Ref. Memangnya ini rumit? Enggak kok. Ini kan sederhana. Ketika kita memasukkan konektivitas, memasukkan kesetaraan kesempatan sebagai nilai-nilai penting dalam kebijakan, otomatis langkahnya dikerjakan tuh. Nah, jadi sekarang di Kepulauan Seribu ini
Kebutuhan pokoknya sama dengan daratan, airnya sama dengan daratan, bahkan lebih bagus mereka sekarang di sana. Iya. Lalu mobilitasnya, bahkan sekarang ini, Ref, dengan menggunakan kartu Jaklingko, Iya. mereka naik kendaraan dari kepulauan ke Jakarta, kemudian pindah ke Transjakarta satu pembayaran, Oke. Rp10.000. Oke. Jadi Rp10.000 itu bukan hanya untuk daratan, Rp10.000 itu untuk warga Jakarta. Nah, karena kami itu sebagian kepulauan, maka itu dilakukan. Nah, Pokoknya kayak di luar. Pokoknya tiketnya seharian penuh itu bisa. jadi satu harga untuk seluruh Jakarta Dan satu hari. dan satu hari. Walaupun dari pulau manapun, Iya. maka dia ikut dalam satu integrasi pembayaran transportasi umum. Iya. Nah, jadi kami sampaikan inilah karyanya. Jadi kalau nanti ke depan ketemu dengan fenomena yang hampir sama, Iya. pendekatannya akan begitu. Iya. Iya. Kan, dan tidak mungkin kita lakukan di semua tempat sama. Iya. Oke? Iya. Tapi intinya adalah bagaimana kesetaraan kesempatan itu hadir. Bagaimana perekonomian itu terintegrasi. Bagaimana sistem logistik itu disiapkan oleh negara. Bagaimana mobilitas penduduk itu difasilitasi. Nah, ketika itu sudah dikerjakan, besok ketemu dengan fenomena yang serupa, itu pula yang akan dikerjakan. Iya. Jadi saya ingin ajak kepada semua, jangan hanya bertanya tentang apa yang akan diperbuat karena bisa dijawab dengan karangan bebas. Iya. Tapi tanya juga apa yang sudah dikerjakan Iya. dan apa yang sudah dikaryakan. Karena kalau itu kenyataan. Kalau besok itu imajinasi kita. Tapi kalau kita tidak punya impian, tidak punya imajinasi, terus mana arahnya? Tapi harus ditopang dengan rekam jejak. Jadi sobat era sekalian, saya ini nggak berani motong beliau ngomong. Kenapa? Saya sering dimarahin sama sobat era sekalian. Ngomong terus, jangan dipotong dong. Saya mau mendengarkan penjelasan. Jadi makanya saya iya aja. Ya sobat era sekalian, ya, kadang-kadang saya tuh minta maaf juga. Kenapa? Saya warga Jakarta yang nggak aware. Maksudnya nggak aware dengan kemajuan. Kenapa begitu? Kan saya bilang, saya ini bekerja di wilayah demokrasi, wilayah hak asasi, wilayah konstitusi, dan concern di pemberantasan korupsi. Nah, itu wilayah itu sangat terkait dengan national leadership, ya kan? Walaupun kita penduduk Jakarta. Karena itu yang paling langsung berpengaruh pada hidup saya adalah kebijakan dari national leadership itu. Makanya kalau beliau ini ada di sana, nanti kita bisa nilai kira-kira gitu. Saya kalau Pulau Seribu dan lain sebagainya karena tidak langsung berkaitan dengan ya kan hajat hidup saya nggak bisa komen gitu. Tapi tentu orang Pulau Seribu kan minta ampun dia berterima kasihnya kan begitu. Nah gitu. Itu juga barangkali begini. Kami itu meyakini bahwa semakin banyak warga yang menggunakan fasilitas di Jakarta, maka mereka makin tahu. Ya, seperti Refli kan kegiatannya ini sebetulnya kan kegiatan di rumah kan, bukan berkantor, bukan berada di industri yang di luar, karena itu exposure menjadi minim pada ini. Tapi kalau saya memang benar soalnya. Iya, memang benar kan. Apalagi selama COVID, kerja saya duduk aja cuman mengkritisi kemudian ini. Tapi karena saya ini pengamat hukum tata negara, saya bilang, kok nggak pernah ngeritik Anies Baswedan? Saya itu bukan pengamat tata kota, saya ini pengamat hukum tata negara. Karena itu saya bicara negara, saya nggak bicara kota gitu. Nanti kalau dia sudah jadi negara, saya baru. Iya. Ya memang. Jadi gitu Ref, kalau tadi ngobrol itu. Jadi saya bilang, kalau di ibu kota saja kepulauannya itu terbengkalai, terus bagaimana kita mengirim pesan kepada seluruh Indonesia bahwa kita akan urus ini dengan benar? Yang di depan mata aja, yang depan mata, bagian dari kita loh. Itu sebabnya kita urusin serius. Bahkan yang terakhir ini, itu kita siapkan pertama kalinya nih, ada ambulans kapal. Ambulan? Kapal.
Ambulan kapal. Rumah sakit kapal. Oh, rumah sakit kapal. Rumah sakit kapal. Kemarin ada kapal yang nyandar di sini juga. Kapal apa tuh? Tapi dari negara lain. Ini Republik kita. Rumah sakit kapal. Ada kan rumah sakit yang kemarin kan? Diperbolehkan. Kalau itu ini sebenarnya bukan rumah sakit dalam artian full hospital. Iya. Tapi ini adalah sebuah kapal yang bisa melakukan tindakan sambil dalam perjalanan. Iya. Kita kasih nama Abdurrahman Saleh. Oke. Kenapa Abdurrahman Saleh mantan jaksa agung, beda. Ini Abdurrahman Salehnya Abdurrahman Saleh dokter. Oke. Tahu nggak siapa Abdurrahman Saleh dokter ini? Saya nggak tahu. Itu dia. Taunya Abdurrahman Saleh penerbang itu. Nah itu. Iya. Itu dia tuh dokter. Oke, tapi benar kan orangnya itu? Benar kan? orangnya benar. I see. Jadi Abdurrahman Saleh ini salah satu dokter pertama orang Betawi. Dan orang itu multi talenta. I see. Bisa bikin mesin, bisa bikin motor, bisa termasuk ketika ada pesawat, dia bisa otak-atik pesawat sampai bisa terbang. Ya, oke. Makanya dia dikenal sebagai penerbang. Nah, dia panggilannya Karbol. I see. Makanya sekarang itu Karbol. Bukan, karbol itu karbol buat bersihin. Iya. Karbol itu panggilan untuk Taruna Angkatan Udara. Oke. Kenapa dipanggil? Jadi karbol itu panggilannya si Abdurrahman Saleh. Saking orang ini pinter, multi talenta, sampai dibilang, "You kalau bisa jadi kayak dia," gitu. Oke. Jadi sampai sekarang itu panggilan kalau Angkatan Udara ya, tarunanya itu panggilnya karbol. Untuk merujuk kepada satu orang yang disebut sebagai Abdurrahman Saleh. Oke. Nah, dia bawa obat-obatan penerbangan dari Singapura ke Jogja bersama Adi Sucipto. Di situ ditembak pesawatnya. I see. Jadi anyway, tapi kita kasih nama itu untuk memberikan penanda. Kalau di Jogja, Abdurrahman Saleh di mana? Solo. Malang. Oke. Oh, Malang ya, Abdurrahman Saleh Malang ya. Malang. Tapi orang lebih mengenal dia sebagai pilot. Iya. Padahal dia sebetulnya adalah dokter. Anyway, itu kita kasih nama supaya memberi pesan. Satu adalah dia dokter asal Betawi. Yang kedua, ini penyambung. Sebagaimana dia dulu menyambungkan hidupnya pejuang-pejuang kita dengan obat-obat yang dia bawa. I see. Tuh, coba lihat. Gimana saya mau membacakannya? Apa tuh? Bergerak melulu dia. Banyak ya? Banyak.